Kisah di sebuah negeri yang jauh, hiduplah pasangan suami istri yang sangat ingin memiliki seorang anak. Tetapi sayangnya keinginan mereka tak kunjung terwujud. Akhirnya sang istri nekat menemui seorang dukun, lalu berkata, "Aku sangat ingin punya anak. Kata orang, kau dukun sakti. Bisakah kau memberitahuku di mana aku bisa mendapatkan anak?" "Oh, itu gampang," kata si dukun. "Ini ada sebutir biji barli, tapi jenisnya beda, bukan yang biasa untuk pakan ayam. Tanamlah biji ini di dalam sebuah pot bunga, dan kau lihat apa yang akan terjadi." "Terima kasih," kata wanita itu senang, lalu memberi uang pada si dukun sebagai bayaran untuk biji barli tersebut. Wanita itu pun kemudian pulang dan segera menanam biji itu. Tak lama setelahnya, tumbuhlah bunga yang besar dan indah, menyerupai bunga tulip di dalam pot bunga tersebut. Namun kelopaknya masih tertutup rapat seolah belum mekar. "Oh, indah sekali bunganya," kata wanita itu sambil mencium kelopak merah dan keemasan itu. Saat dia menciumnya, kelopak bunga itu tiba-tiba terbuka dan tampaklah di dalamnya seorang gadis mungil yang sangat cantik. Gadis mungil itu berada di atas benang sari hijau yang lembut seperti beludru. Ukuran tubuh gadis itu sangat kecil, tidak sampai setengah panjang ibu jari. Hingga kemudian ia diberi nama Thumbelina karena tubuhnya yang mungil. Kulit kenari yang halus dijadikanlah sebagai ranjangnya. Sementara itu, tempat tidurnya terbuat dari daun violet biru dan selimutnya dari kelopak mawar. Pada siang hari, Thumbelina bermain di atas piring air yang dihias bunga-bunga segar di tepinya. Ia juga suka bermain di air, di mana daun tulip lebar sering dijadikan perahu kecil oleh Thumbelina dengan sepasang dayung dari rambut kuda putih. Ia juga mahir bernyanyi. Suaranya sangat merdu, lebih merdu dari suara manapun yang pernah didengar orang. Suatu malam, saat Thumbelina tertidur di tempat tidurnya yang mungil, tiba-tiba seekor katak besar buruk rupa masuk melalui celah kaca jendela yang pecah. Katak itu melompat ke meja dan melihat Thumbelina yang sedang tidur nyenyak. "Wah, anak perempuan ini sangat cantik. Cocok jadi istri anakku," kata katak itu. Ia lalu menculik Thumbelina. Ia mengambil kulit kenari yang berisi Thumbelina, lalu melompat ke arah kebun. Katak itu tinggal di tepi sungai berlumpur bersama anak laki-lakinya yang wajahnya lebih buruk lagi. Saat melihat Thumbelina, si anak laki-laki itu hanya berseru, "Jangan berisik, nanti dia bangun dan kabur," kata si katak dewasa. "Kita letakkan dia di atas daun teratai di sungai. Tubuhnya ringan seperti bulu angsa. Dia tidak akan bisa kabur. Dan selama itu kita bisa siapkan kamar pengantin di bawah rawa untuknya." Mereka lalu membawa Thumbelina dan menaruhnya di atas daun teratai besar di tengah sungai. Ketika Thumbelina terbangun pagi-pagi sekali, ia terkejut. Ia menyadari tidak lagi berada di rumahnya. Thumbelina lalu menangis terseduh-seduh karena hanya melihat air di sekelilingnya tanpa ada jalan menuju daratan. Sementara itu si katak dewasa sudah sibuk menghias kamar dengan alang-alang dan bunga liar untuk Thumbelina. Ketika ia datang lagi dengan anaknya, ia kemudian memperkenalkan si anak. "Ini anakku, calon suamimu. Kalian berdua akan hidup bahagia di rawa ini," sahut anak katak itu. Mendengarnya, Thumbelina lagi-lagi menangis. Melihat itu, ikan-ikan kecil di bawah air mendengar percakapan mereka, lalu ikan-ikan itu merasa iba. Ikan-ikan itu kemudian menggigiti batang daun teratai tempat Thumbelina berdiri hingga ia terlepas. Lalu daun itu pun terbawa arus, menjauh dari katak-katak itu. Saat itulah Thumbelina melintasi banyak tempat indah.
Ia juga melihat seekor kupu-kupu putih mengelilinginya dan hinggap di daun di mana Thumbelina ada. Thumbelina mengikat pinggangnya pada sayap kupu-kupu agar mereka bisa mengarungi sungai bersama. Tapi tiba-tiba saja seekor kumbang besar menculik Thumbelina dan membawanya ke pohon. Kupu-kupu yang masih terikat pada daun pun terbawa arus. Kumbang itu kemudian memberi Thumbelina madu dan mengatakan bahwa ia cantik. Meskipun para kumbang betina mengatakan Thumbelina jelek karena hanya punya 2 kaki dan tak punya sungut. Ya, sepertinya mereka iri pada Thumbelina. Si kumbang jantan yang mempercayai kata-kata kumbang betina meninggalkan Thumbelina di atas bunga aster. Thumbelina lagi-lagi menangis, merasa sedih karena dianggap buruk rupa. Padahal ia sangat cantik dan lembut seperti kelopak mawar. Musim panas dan gugur pun dengan cepat berlalu. Musim dingin akhirnya tiba. Burung-burung pun bermigrasi. Tumbuhan menjadi layu dan Thumbelina hampir saja meninggal karena kedinginan. Untung saja ia menemukan rumah tikus ladang dan memohon diberikan sebutir biji untuk dimakan. Tikus ladang kemudian mengajaknya masuk ke rumahnya dan memberinya tempat tinggal, asalkan Thumbelina mau menjaga rumah dan menceritakan kisah-kisah serunya. Si tikus ladang berkata, "Sebentar lagi akan datang tamuku, tetanggaku si tikus tanah. Ia kaya loh. Ia juga punya jas beludur hitam. Kalau kau menikah dengannya, hidupmu akan terjamin." Thumbelina tidak tertarik dengan kata-katanya. Tapi tikus tanah tetap datang dan ingin menikahinya karena suaranya yang merdu. Suatu hari, mereka berjalan melewati terowongan yang digali si tikus tanah dan melihat burung layang-layang yang terkapar tidak berdaya. Apakah burung itu sudah mati? Thumbelina ingin menolong burung itu. Saat malam tiba, ia membuat selimut jerami lalu menyelimuti burung itu. Saat menyentuh dadanya, ia merasakan ada detak jantung. Oh, burung itu ternyata belum mati, hanya beku saja. Thumbelina kemudian merawat burung itu diam-diam hingga si burung kemudian sembuh. Ketika musim semi tiba, burung layang-layang itu kemudian mengajaknya terbang ke negeri yang hangat. Tapi Thumbelina menolak karena tak ingin membuat tikus sedih. Burung itu pun kemudian terbang pergi. Akhirnya, tibalah waktu pernikahan Thumbelina dengan si tikus tanah. Thumbelina sangat sedih, dan saat melihat matahari untuk terakhir kalinya, karena setelah ini ia akan tinggal selamanya di dalam tanah, ia pun berkata, "Selamat tinggal matahari." Saat itu terdengarlah suara. Oh, burung layang-layang itu kembali. Thumbelina pun menangis terharu dan menceritakan semuanya pada si burung. Si burung layang-layang sekali lagi mencoba mengajaknya kabur ke negeri yang hangat. Dan kali ini Thumbelina setuju. Mereka pun kemudian pergi terbang melintasi pegunungan, hutan, dan laut hingga sampai ke sebuah negeri indah penuh bunga dan sinar matahari. Di sanalah si burung layang-layang yang baik hati yang sepertinya juga jatuh hati pada Thumbelina menurunkannya di atas sebuah bunga yang besar, di mana di tengah bunga itu terdapatlah seorang pangeran tampan yang tubuhnya tak lebih besar dari Thumbelina. Ternyata ia adalah si Raja Bunga. Raja tampan itu terpukau melihat kecantikan Thumbelina, lalu memberinya mahkota emas. Kemudian melamar Thumbelina. Thumbelina yang tertarik pada ketampanan si Raja Muda menerima lamaran itu. Mendengar diterimanya lamaran tersebut, seluruh bunga pun bermekaran hingga kemudian keluarlah peri-peri kecil membawa hadiah untuk Thumbelina. Hadiah terbaik yang diterima Thumbelina adalah sepasang sayap agar Thumbelina bisa terbang dari bunga satu ke bunga yang lain. Kini ia tak lagi dipanggil Thumbelina lagi, namanya berubah menjadi Maya. Karena Thumbelina dianggap nama yang buruk bagi gadis seindah dirinya. Burung layang-layang yang mendengar rencana pernikahan Thumbelina kemudian menyanyikan lagu pernikahan untuk Thumbelina.
Dan dengan hati yang sedih karena harus berpisah dengan Thumbelina atau Maya, ia kemudian pergi, terbang kembali ke arah utara, ke negeri Denmark. Dan di sanalah kisah mengenai Thumbelina ia sampaikan pada para penulis dongeng. Dari para penulis dongeng itu, kisah Thumbelina pun bisa kita dengar di sini. Itu tadi teman-teman, kisah si mungil Thumbelina. Jangan lupa ya, klik like dan berikan komentar kalau kalian suka. Jangan lupa juga subscribe dan follow Cerita Gantari. Terima kasih untuk kalian semua. Sampai jumpa pada kisah yang lain.